Baru saja PBNU kedatangan tamu Taliban. Setelah mereka diterima oleh Pak JK, Wakil Presiden, oleh Pak JK diarahkan ke PBNU, 13 orang. Saya terima beberapa teman. Mereka begitu datang menceritakan keadaan di Afghanistan, bahwa kami dulu berjuang bersama-sama melawan Soviet. Setelah Soviet lari, yang dijadikan pemerintah, yang mendapatkan kue kekuasaan, mereka yang pengkhianat, antek Amerika, korup, dan makan enak, hidup mewah. Ada pemerintah sekarang mereka katakan. Ya saya dengarkan aja, saya dengarin saja. Saya di penjara 13 tahun di Guantanamo, ini di penjara Pakistan 9 tahun. Giliran saya ngomong begini, kalau di kita Pak di Indonesia ini, yang penting nomor satu, kuat dulu negara kita ini. Setelah kuat baru bicara siapa yang berhak berkuasa, siapa yang mendapatkan kekuasaan melalui konstitusi pemilihan umum, demokrasi yang kita jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdhah. Yang saya hormati Bapak dari yang mewakili Pak Kapolri, dari Pejaten, Pak Sundawan, Brigjen Kombes Joko, Brigjen Merdi, dan dari Densus, rekan-rekan ormas Islam dan ormas yang saudara kita non-muslim yang berbahagia. Kita semua tahu ancaman terhadap keutuhan NKRI sudah di depan mata kita. Bahkan tadi Akhil Aziz, Pak Lutfi dengan sangat semangat berkobar-kobar. Itu belum marah belum sambutan? Belum marah belum? Sudah menyampaikan apa yang dia rasakan, karena memang kita sudah dalam keadaan darurat radikalisme, bahkan terorisme. Bukan rahasia lagi, kita ini sebuah negara yang terbuka, sangat terbuka, yang sangat mudah kemasukan, didatangi pelarian-pelarian dari Suriah, Irak. Setelah mereka digempur, larinya ke ASEAN, Filipina Selatan atau terus ke Indonesia. Sudah kita semua tahulah, rahasia lagi. Tinggal bagaimana kita menyikapi seperti itu, hal yang seperti itu harus tegas. Sama seperti Pak Lutfi tadi, saya sama suaranya, atau saya bersuara bergabung dengan Pak Lutfi. Mohon mengharap kepada aparat lebih tegas lagi, seakan-akan jangan terkesan kalah atau kurang tegas, kendor, longgar, ada pembiaran terhadap kelompok radikalisme. Kami ormas Islam yang bergabung dalam FPUI, dan baik yang bergabung dan tidak bergabung, yang punya komitmen 4 pilar akan bersama aparat sesuai dengan konstitusi yang kita akui bersama. Islam agama wasatiyah. Bahkan, mohon maaf, di dalam Al-Quran tidak ada terminologi umat Islam, tidak ada. Silakan baca Al-Quran. Di
Tidak ada dalam Quran itu umat Islam, gak ada. Yang ada ummatan wasaton. Apa artinya? Artinya Quran menekankan kualitas, bukan hanya simbol, bukan hanya legal formal, tapi lebih substansif lagi, yaitu kualitas keumatan kita. Yang diharapkan oleh Al-Quran, bahkan yang diperintahkan oleh Al-Quran, kita menjadi umat yang moderat, keren, berwibawa, mampu berperan di segala lini, segala bidang. Syuhada 'alan nas, syuhudan dinian, peran agama, thaqafin hadarian, peradaban, kebudayaan, bahkan sia-sian politik. Oleh karena itu, menuju umatan wasaton, satu, harus cerdas, didukung dengan pemahaman intelektualitas yang maksimal, pemahaman Islam yang benar, yang maksimal, yang mumpuni, baru akan menjadi wasatiyah. Tanpa ilmu pengetahuan tidak mungkin bersikap wasatiyah, atau sebaliknya, yang tidak bersikap wasatiyah berarti masih belum memahami agama Islam dengan benar, dengan baik. Banyak contohnya, kalau saya contohkan banyak sekali. Bagaimana Nabi Muhammad ketika ada seorang sahabat namanya Hasin al-Khazraji mengancam anaknya yang tidak mau masuk Islam. Punya anak gak mau masuk Islam. Beliau ancam, saya bunuh kamu. Begitu ada sahabat mengancam anak, ayah mengancam anak, turun ayat Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak boleh ada teror dalam agama. Ayah mengancam anak, dilarang oleh Al-Quran. Apalagi yang bukan anak, bukan ponakan, bukan paman, bukan family. Itu konteksturnya ayat la ikraha fiddin, ketika ada seorang ayah mengancam terhadap anaknya. Ini bukti jelas bahwa Islam agama yang sangat wasatiyah, sangat moderat. Bagaimana Nabi Muhammad menghormati perjanjian-perjanjian dengan non-muslim, hubungan baik dengan gubernur Mesir Muqawqis yang beragama ortodok Koptik, dengan Najasyi Ethiopia, saling tukar-menukar hadiah. Bagaimana beliau menghargai keberadaan Yahudi yang hidup di tengah-tengah masyarakat Madinah, 3 suku, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, bahkan diberlakukan sama di mata hukum, sama diberi fasilitas pelayanan yang sama. Innahum ummatun wahidatun min dunin nas, non muslim juga satu umat seperti kita, sama-sama penduduk kota Madinah. Itu artinya Nabi Muhammad menjalankan sistem citizenship, sistem kewarganegaraan yang satu visi misi, satu cita-cita muslim dan non-muslim di negeri Madinah tersebut. Oleh karena itu negaranya namanya Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Madinah, negara yang beradab, berperadaban, berbudaya, civilized, yang semua warga negaranya, penduduknya diberlakukan sama hak dan kewajiban. Kemudian ketika kedatangan tamu Kristen dari Najran sekarang Saudi Selatan, dulu negara sendiri, itu kerajaan sendiri, beragama Kristen, datang ke Madinah, Quran memberi petunjuk pada Nabi Muhammad. Begini bunyinya Quran, Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Katakan Muhammad kepada tamu itu, mari kita duduk bersama, berbincang-bincang, berdialog, entah kami atau Anda yang benar atau yang sesat. Coba, jadi berdialog itu berangkat dari nol, berangkat dari zero, tidak langsung saya benar kamu salah, tidak. Qul, katakan, inna kami au iyyakum atau Anda la'ala hudan, yang benar, au fi dhalamin, atau yang tidak benar, atau yang sesat. Ini
betapa indahnya perintah Al-Quran, perintah Islam ketika berdialog dengan yang beragama non-muslim. Dari sinilah keputusan Musyawarah Nasional Ulama NU di Banjar, Jawa Barat memutuskan bahwa warga NU tidak boleh memanggil kepada teman saudara-saudara kita yang beda agama dengan panggilan kafir, tapi panggil non-muslim. Sesuai dengan akhlak yang telah diberikan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran itu. Jadi akhlakul karimah, akhlak moral yang tinggi akan melahirkan budaya yang tinggi, akan melahirkan bangsa yang bermartabat, berkepribadian, berkarakter. Sebenarnya kita bangsa Indonesia nature-nya bangsa yang berkarakter, yang berbudaya. Mohon maaf Pak Syekh Abdullah atau Syekh Alido, bangsa Indonesia jauh lebih mulia daripada bangsa Arab. Agama kita Islam dari Arab, Quran bahasa Arab, sholat bahasa Arab, azan bahasa Arab, Nabi kita orang Arab, tapi budaya kita terutama sekarang jauh lebih mulia daripada budaya masyarakat Arab. Jadi ketika kita belajar menuntut ilmu ke Timur Tengah, mari kita bawa pulang ilmunya, bukan budayanya. Gus Dur, Gus Mus, Pak Quraish Shihab, Pak Alwi Shihab, Pak Agil Munawar, ya saya sendirilah pulang dari Arab yang saya bawa ilmu, ya walaupun seadanya lah, tapi saya bawa ilmu yang saya bawa dengan anak 4, punya anak 4 saya pulang dari sana. Budaya tidak saya bawa. Karena apa? Kami bangga, kami bersyukur kita memiliki budaya yang sangat tinggi dibanding mereka. Begitu pula yang kuliah di Barat, yang kuliah di Amerika, pulang jangan mentang-mentang sarjana dari Amerika, nenteng-nenteng whisky, di alun-alun ciuman, di tengah jalan, pinggir jalan, terang-terangan ciuman dengan mabok-mabokan. Di sini Indonesia, Bung, bukan Amerika, bukan Eropa. Kita harus bangga budaya kita. Puncak budaya kita adalah sesuai dengan Al-Quran. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Artinya apa? Jangan kamu sekali-kali mencaci maki Tuhan selain Allah. Nanti mereka yang non-muslim mencaci maki Allah. Walhasil tidak boleh mencaci maki non-muslim yang beda agama. Nah, Quran ini aduan bighairi ilm akan melahirkan permusuhan yang tidak berguna, yang gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya. Bighairi ilm. Terusnya apa? Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah saya jadikan bagi setiap umat budayanya, peradabannya, norma-normanya yang mereka banggakan. Al-Quran melarang keras kita mencaci maki satu sama lain, mencaci maki budaya, peradabannya, norma-normanya, nilai-nilainya yang mereka yakini. Al-Quran melarang keras. Banyak ayat seperti itu. Dan barang siapa yang menunjukkan perilaku yang bikin gaduh, bikin resah, itu sebenarnya perilaku atas nama agama, apalagi itu sebenarnya melakukan kezaliman yang sangat-sangat luar biasa. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa huwa yad'i Islam. Yang paling zalim, yang paling apa? Zalim itu apa? Yang paling salah, zalim adalah orang melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan Islam, membunuh, membakar, merusak dengan atas nama Islam. Itu yang paling zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada itu.
Oleh karena itu, marilah kita, seperti tadi Pak Lutfi sudah sampaikan, bergandengan tangan, menyatukan barisan antara pemerintah, aparat keamanan, TNI Polri, semua ormas, semua masyarakat, semua elemen, stakeholder. Apa yang kita saksikan sekarang ini jelas-jelas terang benderang bertabrakan, melanggar konstitusi kita, tidak boleh dibiarkan. Kalau sudah ada kelompok yang jelas-jelas anti NKRI, anti Pancasila, ingin merubah Pancasila, kenapa Pak Polisi masih ragu? Kenapa masih ada pembiaran seakan-akan? Itu sudah jelas sekali tidak boleh ditolerir kalau sudah jelas bertentangan dengan Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang 45. Baru saja PBNU kedatangan tamu Taliban setelah mereka diterima oleh Pak JK, Wakil Presiden, oleh Pak JK diarahkan ke PBNU 13 orang. Saya terima beberapa teman, mereka begitu datang menceritakan keadaan di Afghanistan, bahwa kami dulu berjuang bersama-sama melawan Soviet. Setelah Soviet lari, yang dijadikan pemerintah, yang mendapatkan kue kekuasaan, mereka yang pengkhianat, antek Amerika, korup, dan makan enak, hidup mewah. Artinya pemerintah sekarang mereka katakan. Ya saya dengarkan aja, saya dengarin saja. Saya di penjara 13 tahun di Guantanamo, ini di penjara Pakistan 9 tahun. Giliran saya ngomong begini, kalau di kita Pak, di Indonesia ini, yang penting nomor satu, kuat dulu negara kita ini. Setelah kuat baru bicara siapa yang berhak berkuasa, siapa yang mendapatkan kekuasaan melalui konstitusi pemilihan umum, demokrasi yang kita jalankan. Saya ceritakan, dulu ketika tanggal 18 Agustus 45, rapat BPUPKI, saudara-saudara yang non-muslim dari Indonesia Timur keberatan dengan piagam Jakarta. 7 kata. Yai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, anggota BPUPKI, pulang ke Tebuireng, ke Jombang. Karena belum ada WA waktu itu, belum ada SMS. Pulang menghadap ayahandanya Kiai Hasyim Asy'ari, menceritakan keadaan rapat BPUPKI. Kiai Hasyim jawabnya, tunggu nanti malam saya sholat dulu, minta petunjuk dari Tuhan. Pagi Kiai Hasyim mengatakan kepada Kiai Wahid, Wahid, saya setuju piagam Jakarta dihilangkan. Saya setuju. Yang penting Indonesia kuat dulu. Persatuan negara kuat dulu. Di atas negara yang kuat itulah kita dakwah Islam. Kita berjuang mensyiarkan agama Islam. Kita bangun masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim. Di atas negara yang kuat itu. Man laisa lahu ard, laisa lahu dzakirah, laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh, laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak mungkin bisa berjuang. Karena berjuang itu dimulai berpijak dari tanah air. Mengapa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Karena ingin membangun tanah air. Dari Madinah itulah Nabi Muhammad berjuang menyebarkan agama Islam dengan damai, dengan santun, dengan membawa rahmat. Oleh karena itu Kiai Hasyim Asy'ari setuju, NU setuju piagam Jakarta 7 kata dicoret. Yang penting negara ini bersatu dulu, kuat dulu. Apa artinya bicara syariat Islam kalau akhirnya perang saudara? Apa artinya itu? Di Afghanistan itu 40 tahun sudah. Begitu Soviet lari sudah bicara syariat Islam. Yang terjadi seperti sekarang. 40 tahun. Negaranya tidak kuat, bahkan amburadul, perang saudara iya. Korban sudah ratusan ribu. Apa artinya kita bersyariat Islam, tapi kalau mengakibatkan fawdha, berantakan, tidak ada artinya apa.